الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين سيد الأنبياء قدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ittaqa waqah. Karena sungguhnya orang yang selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa ala akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting yang harus kita perhatikan dan harus menjadi prinsip dan pegangan hidup kita, bahwa keberkahan, kenyamanan dan kebahagiaan yang sesungguhnya ternyata ditentukan oleh hati dan amal kita. Bagaimana hati dan amal kita, maka begitulah keberkahan, kenyamanan dan kehidupan atau kebahagiaan hidup kita di dunia. Demikian pula apa yang kita alami, bahkan yang tidak mengenakan, itu adalah cerminan dari hati dan amal kita. Mari ya ikhwatal iman, mari kita perhatikan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana Allah Jalla wa ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, yaitu hati yang beriman, wattaqau, yaitu amal yang syarat dengan takwa, amal yang dilandasi oleh takwa kepada Allah Jalla wa ala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka pintu keberkahan langit dan bumi. Ini yang pertama, bahwa keberkahan hidup kita ditentukan oleh hati dan amal kita. Isma'u ra'akumullah. Dengarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa kenyamanan, kebahagiaan hidup ditentukan pula oleh hati dan amal kita. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, yaitu amal yang bernuansa takwa, wa huwa mu'min, dan dilandasi oleh iman, yaitu hati yang cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hati yang cinta Allah, amal yang bernuansa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan Allah Jalla wa ala bagi orang yang menjaga hati dan amalnya? Falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang. Bukan hanya di dunia, kami pula akan berikan kepada mereka balasan yang jauh lebih baik dari amal mereka. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari juga kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ada di sekitar kita, bahkan orang dekat kita, itu cerminan hati dan amal kita. Bukankah istri itu adalah cerminan kita? Bukankah anak juga cerminan hati dan amal kita? Bukankah Allah berfirman, at-thayyibun lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin wal khabithatul khabithin, bahwa laki-laki baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Itu cerminan hati dan amal. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami
istri, pendamping hidup, dan keturunan yang menyejukkan hati. Bagaimana kita bisa menghadirkan istri dan anak dan keturunan yang menyejukkan hati kalau hati dan amal kita tidak kita perbaiki? Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami, semuanya disebabkan oleh hati dan amal kita, sekaligus cerminan daripada hati dan amal kita. Hati yang seperti apa yang membuat istri kita semakin solehah? Amal yang seperti apa yang membuat keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, hidup berkah, tidak harus kaya tapi tenang pasti, nyaman pasti. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memberikan kenyamanan, bahkan kenyamanan ditentukan bukan oleh materi. Kenyamanan hati, ketenangan batin ditentukan oleh syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatal iman, mari kita perbaiki hidup kita. Termasuk yang harus kita luruskan dari persepsi kita adalah masalah kepemimpinan. Allah Tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang mulia berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Kepemimpinan itu, bagaimana pemimpin kita? Pemimpin itu cerminan hati dan amal kita. Kita nggak bisa menghadirkan pemimpin yang baik kalau hati kita dan amal kita tidak kita perbaiki. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Ali. Ali itu salah satu khalifah terbaik, Khulafa ar-Rasyidin, yang mana Nabi alaihissalam berwasiat, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-Rasyidin." Pegang sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Tapi apa yang terjadi? Nabi mengakui Ali bin Abi Thalib salah seorang khalifah terbaik. Tapi oleh sebagian kecil rakyatnya pada saat itu menganggap, mempersepsikan bahwa beliau bukan seorang pemimpin yang baik. Ali diakui oleh Nabi sebagai pemimpin yang adil, yang baik, tapi oleh sebagian kecil rakyatnya dianggap, diprovokasi oleh sebagian provokator. Bahkan beliau didemo para jamaah. Beliau diminta untuk lengser. Lalu Ali mendatangi demonstran. Beliau berkata, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka berkata, "Kami ingin kamu turun. Karena kami menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar. Karena kami menginginkan pemimpin seperti Umar. Kami menganggap kamu bukan pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang jujur. Bukan pemimpin yang pro terhadap rakyat kecil. Turun kamu. Kami ingin pemimpin yang jauh lebih baik dari kamu." Ali menjawab, "Siap. Saya tidak gila kekuasaan. Bagi saya jabatan itu amanat." Tapi apa kata Ali? "Tapi saya ingin ingatkan kepada kalian. Dulu Umar, Abu Bakar hebat karena rakyatnya seperti saya. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang ideal seperti apa yang kalian inginkan? Sementara rakyatnya seperti kalian. Hati kalian busuk. Amalkan jauh dari amal yang Allah perintahkan. Siapapun pengganti saya tidak akan bisa diberi taufik oleh Allah menjadi pemimpin yang hebat seperti Abu Bakar dan Umar." Jadi Ali memberi pelajaran kepada kita, termasuk kepemimpinan. Bagaimana pemimpin kita yang menentukan itu hati dan amal kita. Yang lain mungkin ada andilnya, tapi persentasenya kecil. Makanya ikhwatal iman, kalau kita ingin menjadikan hidup kita lebih baik, negara kita lebih baik, pemimpin kita lebih baik, bukan yang lain-lain, fokus ke hati, taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Perbaiki hati, jangan lagi cinta dunia. Arahkan hati kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal iman, kalau ini tidak kita perhatikan, tidak segera kita perbaiki hati yang lebih cinta Allah, amal yang lebih bernuansa saleh, ingat, Allah akan cemburu. Hal itu, keadaan kita yang seperti ini terus menerus akan menimbulkan kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Innallaha yaghar." Allah cemburu ketika hati kita lebih ke dunia, lebih ke anak, istri, jabatan, materi, segalanya dunia. Kemudian juga amal kita sedikit yang bernuansa saleh, lebih kepada maksiat, semua yang berbau haram. Itulah warna dan corak daripada amal kita. Apa kata Nabi alaihissalam? "Wa ghairatullah ay ya'tiya
al-mu'min mahramallah. Allah cemburu kalau keadaan hidup kita seperti ini terus, di mana kita lebih dekat kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Hati kita, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Allah sangat cemburu kepada hambanya, bi alla yaj'alahu khalqan lil khalqi 'abda, bal huwa yatawajjah biqalbihi wa amalihi ila siwahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yaghar ala qalbil 'abdi ay yakuna mu'attalan ala hubbi, ay yakuna mu'attalan min hubbihi wa khawfihi wa rajaihi wa yakuna fihi ghairah. Allah cemburu kalau hati kita kosong dari cinta kepada Allah. Allah cemburu kalau amal kita tidak membuktikan bahwa kita adalah betul-betul orang yang cinta kepada Allah, karena amal adalah bukti dan representasi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yagharu ala jawarihi an tata'attala min ta'atihi wa tasyaghila bi ma'siyatihi. Allah cemburu kalau fisik kita lebih kerap, cenderung lebih kita gunakan untuk maksiat, dan lebih kita gunakan untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cemburu, maka apa yang Allah lakukan? Allah cabut kesolehan dari hati istri kita. Tidak lagi menjadi istri yang memuliakan suami. Lelah kita sebagai laki-laki. Kalau Allah sudah cemburu, Allah buat anak kita bergaul dengan pergaulan yang rusak. Di luar dugaan kita sebagai orang tua, kita lelah, capek bekerja, tiba-tiba anak kita tersangkut narkoba. Lelah, hancur hidup kita. Apa yang membuat semua itu terjadi? Karena kita tidak menjaga dengan baik hati dan amal kita. Dan Ibnu Qayyim juga menekankan, wa min sunnatihi ta'ala ma'awliyaihi idza sakanat qulubuhum ahadan ghairah aw rakanu ila syai'in siwa aw salahu biqulubihim syai'a fashawwasa 'alaihim safwal ubudiyah. Kalau ada hambanya yang ngaku beriman, kok saya lebih nyaman dengan istri yang cantik, lebih nyaman dengan anak, lebih nyaman dengan pekerjaan. Gak pernah itu khusyuk dalam salat, tidak pernah itu menangis ketika berdoa, tidak pernah itu menangis ketika baca Quran, tidak pernah itu ingat mati, tidak pernah itu rindu akhirat, tidak pernah, sehingga mengganggu kemurnian, kejernihan ibadahnya kepada Allah. Wa min sunnatihi annahu yaqaru ala hadhil qulub. Kalau hati kita dibiarkan seperti itu, kalau perilaku kita dibiarkan seperti itu, apa kata Ibnu Qayyim? Fayusallitu 'alaiha anwa'al alam wal makari wal masaibi hatta yu'idaha khalisatan li nafsihi jalla fi'ula. Kalau hati dan amal kita seperti itu terus, tidak ada ingat Allah, rindu akhirat, ingat mati dan lain sebagainya, semuanya syarat dengan unsur duniawi, maka apa yang Allah lakukan? Allah timpakan musibah yang menyakitkan. Pemimpin yang janjinya manis, pada akhirnya bohong, sakit kita. Berapa banyak rakyat yang merasa dikhianati, sakit punya istri yang tidak menghormati suami. Kenapa ya kok hidup saya harusnya semakin tua semakin merasakan kenyamanan? Bukan lagi masalah-masalah besar dan berat membebani hati. Karena kita tidak berbaiki hati dan amal. Allah hanya minta hati yang ikhlas. Allah hanya minta amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu aja kok. Itulah adalah representasi daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah tauhid. Muhammad Rasulullah ittiba, mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Jadi kita kalau punya hati hanya untuk Allah. Kalau punya amal, kalau kita beramal, amal yang berkiblat merujuk kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ikhwatah, ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau hati dan amal kita dibiarkan jauh dari Allah, tidak bercorak sunnah, tidak bercorak saleh yang dicintai Allah, apa akibatnya? Lihat surah At-Taubah ayat 46.
Bagaimana Allah tidak suka orang munafik yang seolah-olah mereka ingin bantu Nabi untuk ikut serta bersama Nabi perang. Apa kata Allah? Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Allah berfirman dengan bahasa kita, nggak perlu itu 300 orang munafik pulang. Nggak perlu. Karena mereka berangkat ke medan perang bukan dengan hati yang cinta Allah. Aku nggak butuh orang kayak gitu. Kembalikan mereka dan Allah buat mereka menipu Nabi alaihissalam. Memang waktu itu Nabi sempat pada saat perang Uhud. Bayangkan 1.000 sahabat Rasulullah berangkat. Ternyata bukan 1.000, 300 itu orang munafik. Seolah-olah ingin memberikan kekuatan moral, mental sahabat. Dan pada saat orang munafik di tengah jalan mundur, balik lagi, turun mental sahabat. Tapi kata Allah, bukan karena jumlah kalian menang, karena takwa kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kata Ibnu Katsir? Sampai orang munafik seolah-olah dia mau berangkat, seolah-olah kita, kalau misalnya kita sholat, orang Islam banyak, tapi hatinya tidak dengan Allah. Allah gak perlu, Allah gak butuh itu. Apa akibat orang yang hatinya hanya Islam tapi hatinya tidak cinta Allah, amalnya tidak bercorak soleh? Annahu ta'ala lam yaj'al lil khalqi tariqan yusiluhum ila Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak akan mudahkan kita untuk dekat dengan Allah. Hidup kita semakin tidak berkah, semakin tidak jelas arah hidup kita kalau kita tidak peduli dengan hati dan amal kita. Dari mana kita perbaiki hati? Dari jangan terlalu mencintai dan menyayangi orang-orang yang kita sayangi. Cintai mereka karena perintah Allah. Itu yang Allah ajarkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah perintahkan kamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu. Al-Isra, surah Al-Isra ini mengajarkan kita jangan pernah mengajarkan kita jangan pernah berbakti kepada orang tua karena kebaikan mereka. Berbaktilah kepada mereka karena perintah Allah. Jadi kalau orang tua kita tidak memuliakan kita, tidak membesarkan kita, menelantarkan kita, tetap wajib berbakti. Karena kita berbakti bukan karena kebaikan mereka, karena perintah Allah semata. Bikin pula terhadap anak. Jangan mencintai mereka karena mereka nurut, patuh. Mau dia anak nurut, durhaka, tetap kita harus menyayangi mereka. Karena Allah perintahkan kita menyayangi mereka karena perintahnya, bukan karena kebaikan dan ketaatan mereka atau karena kedurhakaan mereka. Begitu cara menjaga hati. Jangan mencintai mereka karena mereka buah hati. Cintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita sayangi. Itu cara menjaga hati. Bagaimana menjaga amal? Menjaga amal, pastikan ikhwatal iman, amal yang kita amalkan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Karena kalau ini nggak kita perhatikan, nggak kita perbaiki, amal dimulai dari taubat, berhenti, perbaiki amal dengan taubat, lalu selaraskan amal kita seperti contoh Rasulullah. Kalau itu tidak kita perbaiki, apapun yang kita lakukan, kok saya punya uang tambah banyak, usaha tahu maju, kok tambah jauh dari ibadah ya, malah tambah jadi saya. Kok sulit taat, kok sulit ibadah saya. Saya umrah pun di depan Ka'bah, di Multazam, kayak kok saya sulit menangis. Gak ada nikmatnya saya. Hanya formalitas saya ke Mekah Madinah. Biasa saja. Bahkan saya harus naik pesawat dengan bisnis kelas. Biasa aja. Kok gak ada nikmatnya? Karena kita tidak berangkat ke tanah suci dengan hati. Karena kita tidak punya komitmen sampai di sana. Di wilayah khusus Allah, tanah haram, kita tidak berkomitmen memperbaiki amal kita. Jadi ikhwatal iman, kembali saya ingatkan, apa yang kita alami di dunia ini, keberkahan, kenyamanan, kebahagiaan hati secara hakiki, semuanya ditentukan oleh hati dan amal kita. Apapun yang kita alami, yang kita rasakan, yang ada di sekitar kita, anak, istri, pemimpin, tetangga, semua cerminan dari hati dan amal kita. Semoga pada khutbah yang berkah ini, semoga ini memberikan pencerahan kepada para jemaah sekalian, kepada saya, bahwa kita agar lebih fokus kepada perbaikan hati dan amal kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita bisa menjadi hamba yang semakin bertambah umur kita, semakin baik hati dan amal kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله